kita pagi hari ini. Dan sukacita kita naikkan pujian bagi Allah kita. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Dan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu tangan-Mu, perlu kekuatan-Mu. Kami mau menanti-nantikan Engkau, Tuhan dan Raja kami selamanya. Salam, salam sejahtera jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Kami menyerahkan pertemuan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkenan kiranya Engkau memberkati, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman dan kebenaran-Mu boleh kami mengerti, memahami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 27 ayatnya yang ke-14. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 27 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ada dua prinsip penting yang perlu kita ketahui sebagai orang percaya. Prinsip yang pertama yaitu taatilah kehendak Tuhan dan percayakan konsekuensinya kepada Dia. Ini penting karena bila kita menaati kehendak Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari ketaatan kita tersebut. Dan kalau Tuhan yang bertanggung jawab, maka itulah jaminan terbaik yang dapat kita peroleh di dunia ini. Prinsip yang kedua yaitu nantikanlah Tuhan untuk waktu yang Ia tentukan. Ingat, nantikanlah Tuhan untuk waktu yang Tuhan tentukan, bukan untuk waktu yang kita tentukan. Ini penting karena jika kita menghidupi prinsip tersebut, maka barulah kehidupan ini dapat kita jalani dengan hati yang teduh walau keadaan di sekitar kita tidak mendukung. Namun harus diakui, kalau kita berbicara tentang menunggu atau penantian, tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk kita jalani.
kita mungkin pernah atau bahkan sering mendengar sebuah ungkapan yang berbunyi demikian. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Ya, umumnya kalau berbicara tentang menanti atau menunggu, kebanyakan kita pasti tidak terlalu menyukainya. Ini nampak dalam banyak hal berkaitan dengan menunggu atau menanti dari keseharian hidup kita. Contohnya saat antrian di kasir misalnya. Jika kita berbelanja di supermarket atau mall, umumnya kita akan memilih atau melihat kasir mana yang paling sedikit antriannya. Rasanya jarang sekali ada orang yang akan dengan bersemangat untuk memilih antrian kasir yang antriannya panjang. Mengapa? Alasannya sederhana. Karena kita tidak suka menunggu. Contoh lainnya, ketika sedang berkendaraan dan lampu lalu lintas di depan kita berwarna merah, maka pada umumnya kebanyakan kita akan mencari jalur antrian mobil atau motor yang terpendek. Untuk apa? Untuk agar kita tidak terjebak lampu merah berikutnya lagi atau harus mengalami kemacetan. Kalau macet itu artinya kita harus menunggu lagi. Ini menegaskan bahwa memang kebanyakan kita tidak senang dengan namanya menunggu, apalagi mengalaminya. Nah, hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat terobsesi dengan kecepatan. Kecepatan dianggap dengan identik dengan kemajuan dari peradaban. Kecepatan dianggap sebagai sebuah keunggulan. Sebagai akibat, orang akan berusaha untuk membeli komputer, laptop atau handphone yang memiliki prosesor yang tercepat. Orang mencari penerbangan atau kereta api yang tercepat. Orang memesan barang secara online dan mengharapkan pengiriman yang tercepat. Kalau orang memesan makanan di restoran atau di tempat-tempat makan dan kebanyakan akan berkata kepada para pelayan, titipannya adalah GPL, yaitu gak pakai lama. Nah, karena ia ingin apa? Ingin agar makanan yang dipesan segera disajikan dengan cepat. Nah, kondisi ini membuat orang mudah kehilangan kesabaran, termasuk kesabaran terhadap Allah. Mereka menginginkan semuanya harus serba instan dan bahkan mengukur keironian seseorang dari cepatnya jawaban Tuhan atas doa-doa yang ia panjatkan. Kalau doa itu terjawab secara instan, maka yang bersangkutan dianggap sebagai orang yang beriman. Sedangkan bila doa yang ia naikkan atau seseorang naikkan belum kunjung dikabulkan oleh Tuhan, maka orang tersebut akan dipandang sebagai orang yang kurang beriman. Nah, pandangan ini, sikap ini tanpa sadar telah mereduksi atau mengecilkan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan bukan lagi dipandang sebagai pribadi yang memiliki kedaulatan, namun hanya sebagai sebuah mesin penjawab doa yang dapat kita atur menurut keinginan kita. Nah, sedangkan dalam realitasnya, suka tidak suka, diakui ataupun tidak diakui, disadari ataupun tidak disadari, sesungguhnya semua orang sedang berada dalam masa penantian. Penantian dari apa? Penantian dari menanti penggenapan rencana Tuhan serta penggenapan janji-janjinya. Oleh sebab itu adalah penting bagi kita untuk belajar dalam menantikan Tuhan untuk waktu yang Tuhan tentukan. Itulah yang akan kita pelajari di sepanjang bulan Juli ini. Agar kita dapat melewati hari-hari yang ada di hadapan kita dengan hati yang teduh walaupun keadaan dan kondisi di sekitar kita tidak sangat mendukung. Hati yang tetap teduh walau Tuhan menjawab doa kita dengan kalimat tunggu. Ingat, ada 3 jawaban Tuhan atas permohonan kita. Yang pertama yaitu ya, yang kedua yaitu tidak, dan yang ketiga adalah tunggu. Jawaban yang ketiga ini tidak jarang ia ucapkan sebagai tanggapan terhadap permohonan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita dapat menyikapi jawaban Tuhan tersebut dengan hati yang teduh. Untuk itu mari kita sekali lagi membaca Mazmur 27 ayat 14 ini. Mazmur 27 ayat yang ke-14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ini ditulis oleh Raja Daud saat dirinya sedang menghadapi masa yang sukar. Para penafsir Alkitab memperkirakan bahwa masa tersebut adalah ketika Daud harus meninggalkan kota Yerusalem karena pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Nah, kisah ini dicatat dalam 2 Samuel pasal 15 sampai yang ke-18. Nah, di tengah situasi yang sulit tersebut, Daud menaikkan doanya kepada Tuhan. Doa yang ia ungkapkan dalam Mazmur 27
dan yang terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama berisi pernyataan iman Daud kepada Tuhan. Nah, ini dicatat di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bagian yang kedua berisi permohonan Daud kepada Tuhan. Dan itu dicatat di ayat 7 sampai yang ke-13. Sedangkan bagian ketiga mengungkapkan sikap dari Daud sesudah ia menaikkan doanya kepada Tuhan. Dan ini yang dicatat di ayat yang ke-14. Sebagaimana yang kita ketahui, bagian yang ketiga ini merupakan bagian yang tersukar dari antara ketiga bagian doa tadi. Memang menyatakan iman kepada Tuhan di tengah masa yang sulit, di tengah masa yang tidak mudah seperti ini adalah hal yang luar biasa. Seperti yang sedang dialami oleh Daud. Bukanlah hal yang mudah. Namun yang lebih tidak mudah lagi adalah menantikan jawaban Tuhan terhadap doa yang kita panjatkan. Nah, sedemikian tidak mudahnya sehingga di dalam satu ayat ini, yaitu ayat 14 tadi, kalimat nantikanlah Tuhan disebutkan sebanyak 2 kali. Pengulangan ini menunjukkan pentingnya sikap menantikan Tuhan dan juga menegaskan betapa tidak mudahnya masa penantian tersebut. Jika kita memperhatikan ayat 14, kita dapat menarik 3 pelajaran penting tentang sikap yang perlu dalam diri kita bila Tuhan menjawab doa kita dengan berkata, tunggu. Jawaban yang membuat kita harus bersikap menanti seperti yang disampaikan di dalam Mazmur 27 ayat 14 yang sudah kita baca tadi. Nah, ketiga sikap tersebut adalah yang pertama, menanti dengan pengharapan. Saya ulangi, yang pertama yaitu menanti dengan pengharapan. Nah, ini terlihat dari apa yang Daud ucapkan kepada dirinya sendiri di ayat 14 tadi. Di situ sesudah menyampaikan permohonan kepada Tuhan, Daud berkata kepada dirinya sendiri, yaitu nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Dengan berkata kepada dirinya sendiri untuk menantikan Tuhan, Daud berharap bahwa doa yang ia panjatkan tidak akan berakhir dengan sia-sia. Ia bukan sekedar berdoa sebagai suatu kebiasaan atau karena suatu kewajiban, namun ia datang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Sikap penuh pengharapan ini akan membuat masa penantian tidaklah terasa membosankan. Justru waktu akan terasa berjalan dengan cepat. Tentu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa menunggu, kebanyakan orang akan menganggap itu adalah sebagai pekerjaan yang membosankan. Namun menunggu akan menjadi sangat menyenangkan jika ada pengharapan di dalamnya. Nah, ini dapat kita lihat dari sikap seorang ibu yang sedang mengandung anaknya. Sesudah sekian lama ia ingin untuk memiliki keturunan, akhirnya keinginannya tersebut terkabul. Dan ia mengandung. Tentu masa-masa menantikan kelahiran bayi akan dilewati dengan penuh gairah. Karena ia berharap untuk segera melihat wajah dari bayi yang ada dalam kandungannya. 9 bulan masa mengandung tidak akan terasa membosankan. Sekalipun ia harus mengalami perubahan secara jasmania dan hormonal. Walaupun itu tidak mudah, akan tetapi sang ibu tersebut akan melewati dengan sukacita. Mengapa? Karena dia tahu bahwa di balik semua penantiannya itu, dirinya akan bertemu dengan anak yang selama ini ia rindukan. Sikap seperti itulah yang seharusnya memenuhi diri kita. Ketika kita menantikan penggenapan janji Tuhan terhadap doa-doa kita. Jawaban yang berbunyi tunggu. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana kalau sesudah saya menanti dengan penuh pengharapan, akhirnya saya dapati bahwa penantian saya tidak terkabulkan. Karena jawaban Tuhan ternyata adalah tidak. Di dalam hal seperti itu kita tidak usah merasa kecewa. Mengapa? Karena sesungguhnya Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Maka kita yakin bahwa kalaupun Ia berkata tidak, maka jawabannya adalah yang terbaik bagi diri kita. Sebab kalau Allah menjawab doa kita dengan berkata tidak, hal itu bukan karena Ia membenci kita. Bukan karena Ia tidak mengasihi kita. Bukan karena Ia tidak mampu mengabulkan permohonan doa kita. Bukan. Justru sebaliknya. Karena Ia sangat mengasihi kita, maka tidak semua permohonan kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Sebab Ia selalu mengetahui dan menginginkan apa yang terbaik bagi diri kita. Ingat apa yang ditulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Nah, mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik.
Oleh karena itu, kalaupun permohonan kita sesuai dengan kehendak-Nya, Ia pasti akan mengabulkannya. Tetapi bila yang kita mohonkan bukan seperti Ia rencanakan, Ia pasti akan menjawabnya dengan berkata tidak. Di saat itu, kita tidak usah merasa kecewa, namun justru harus bersyukur. Karena kita tahu bahwa rencana dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk setiap kita. Yang kedua, sikap di dalam menunggu jawaban Tuhan adalah menanti dengan iman. Menanti dengan iman. Menanti dengan iman artinya kita percaya bahwa kemampuan serta kemauan Tuhan dalam menjawab doa kita tidaklah perlu kita ragukan lagi. Bukan saja Tuhan mampu untuk menjawab doa kita karena kuasanya tidak terbatas. Ia juga pasti mau untuk menjawab doa-doa kita. Karena kasih-Nya sangat besar bagi setiap kita yang adalah anak-anak-Nya. Inilah yang diyakini oleh Daud seperti yang ia sampaikan di dalam ayat yang ke-14 tadi. Dikatakan yaitu ketika ia berkata kepada dirinya sendiri, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini menggambarkan iman Daud kepada Tuhan. Karena hatinya penuh dengan iman, itu sebabnya di dalam masa penantian, ia mampu menguatkan dan meneguhkan hatinya sendiri. Iman seperti ini bukanlah iman yang kosong ataupun iman yang buta. Iman yang kosong adalah iman yang berakhir dengan kesia-siaan. Sedangkan iman yang buta sesungguhnya bukanlah iman yang sejati, tetapi merupakan sikap nekat. Apakah yang membedakan antara iman yang sejati dengan iman yang kosong ataupun nekat? Inilah yang membedakan, yaitu dasarnya. Kalau dasar iman kita adalah apa yang Tuhan firmankan, maka itulah yang disebut sebagai iman yang sejati. Itulah yang digambarkan di dalam Alkitab seperti yang dicatat di dalam kitab Roma. Roma 10 ayat 17 di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dasar dari iman kita adalah firman Allah. Bukan keinginan kita, bukan karena sugesti perasaan kita, tetapi firman Tuhan. Sedangkan iman yang kosong serta iman yang nekat adalah bila Tuhan tidak menyuruh, namun kita tetap melangkah. Jelas, kita tidak boleh menuntut Allah agar bertanggung jawab atas tindakan kita yang nekat tersebut. Tetapi kita sendirilah yang harus bertanggung jawab atasnya. Sebab hanya bila Tuhan yang menyuruh dan kita menaati apa yang Ia firmankan, maka barulah kita boleh berharap bahwa Tuhan yang akan bertanggung jawab terhadap ketaatan kita tersebut. Nah, itulah yang disaksikan Alkitab kepada kita seperti yang dicatat di dalam kitab Roma 4 ayat 18. Di sana dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ingat, kalau Tuhan yang menyuruh dan kita melangkah menaatinya, maka Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Sebaliknya kalau Tuhan tidak menyuruh kita dan kita melangkah dengan nekat, maka jangan kita memaksa Tuhan untuk bertanggung jawab atas tindakan kita tersebut. Iman yang sejati adalah iman yang diwujudkan dalam tindakan karena kita menaati firman Tuhan. Dan iman yang seperti itu tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Itulah yang terjadi bila kita memberi persembahan kepada Tuhan karena kasih kita kepadanya. Dan di dalam iman serta pengharapan terhadap janji-janjinya. Persembahan yang lahir dari kasih, iman dan pengharapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Dan Tuhan menghargai dan akan membalaskannya dengan berkat yang berlipat-lipat kali ganda. Sekarang sikap yang ketiga di dalam menunggu jawaban Tuhan atas doa kita adalah menanti dengan sabar. Saya ulangi, menanti dengan sabar. Nah, sabar dalam artian tekun. Sabar dalam artian percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dengan kedaulatannya. Sabar dalam artian yakin bahwa hikmat Allah adalah tidak terbatas sehingga Ia selalu mengetahui waktu yang tertepat untuk menggenapi rencananya. Sabar dalam artian dengan rendah hati. Kita mengaku bahwa Tuhan adalah pribadi yang berkuasa. Dan kita wajib untuk memasrahkan diri kepada kehendak-Nya. Kesabaran seperti itulah yang disampaikan oleh Daud kepada dirinya sendiri. Di dalam Mazmur 27 ayat 14 tadi. Yaitu dengan berkata bahwa nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, pada umumnya banyak orang beranggapan bahwa semakin cepatnya jawaban doa merupakan bukti dari iman yang mantap. Padahal justru kesabaran dalam menantikan jawaban Tuhan
merupakan wujud iman yang sesungguhnya. Hal ini dapat kita lihat dalam diri Abraham, pribadi yang di dalam Roma 4 ayat 16 disebutkan bahwa imannya merupakan teladan bagi semua kita orang yang percaya. Itu sebabnya ia dipandang sebagai bapa kita semua atau bapa orang percaya. Ingat bahwa untuk mengalami penggenapan dari janji Tuhan, Abraham harus menunggu selama 25 tahun. Selama 25 tahun. Yaitu dari sejak ia menerima janji Allah bahwa dirinya akan menjadi bapa dari suatu bangsa yang sangat besar. Yaitu yang dicatat di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nah, sampai janji itu menjadi kenyataan yang antara lain dicatat di dalam Roma 4 ayat 19. Nah, bayangkan kalau saudara harus menunggu penggenapan janji Tuhan selama 25 tahun. Kira-kira apa yang akan menjadi sikap saudara? Nah, jangankan 25 tahun, 1 tahun saja mungkin kita sudah kehilangan kesabarannya. Dan biasanya dalam masa seperti itu, tidak jarang kita bersikap mengancam Tuhan. Entah mulai mogok berdoa, mulai mogok beribadah, mulai mogok melayani, dan seterusnya. Kita merasa percuma saja kita berdoa. Berdoa tetapi tidak mendapatkan jawaban doa kita. Kita berdoa tetapi tidak kunjung-kunjung mendapatkan jawaban doa kita. Nah, ingatlah, justru dalam masa penantian, disitulah iman yang sejati diuji. Nah, Ibrani 6 ayat 15 di sana dikatakan begini. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi jangan jual mahal kepada Tuhan. Apalagi mogok-mogok beribadah. Ingat, kalau ia yang menyuruh kita untuk menunggu, hal itu adalah demi kebaikan kita. Karena waktu Tuhan adalah selalu yang terbaik. Waktunya selalu yang tertepat dan yang sempurna. Ia tahu kapan harus menggenapi janjinya bagi Abraham, termasuk bagi diri kita. Ia maha tahu dan maha berhikmat sehingga rencananya selalu digenapinya pada waktu yang tepat. Ia tidak pernah tergesa-gesa maupun terlambat dalam mewujudkan kehendaknya. Karena itu di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 ditulis, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Stephen Farrer, seorang pengkhotbah dan dalam pertemuan-pertemuan kaum pria dan penulis buku yang terkenal di Amerika Serikat, yang antara lainnya berjudul Finishing Strong atau mengakhiri dengan tuntas, ia berkata demikian. Dalam kehidupan, Tuhan selalu bekerja secara berdaulat, tidak terduga dan tidak tergesa-gesa. Dia akan mengambil waktu, tetapi dia tidak akan membuang-buang waktu. Memang, cara Tuhan dalam bekerja seringkali tidak dapat kita tebak dan juga tidak pernah terburu-buru. Karena Tuhan berdaulat, artinya ia memegang kendali atas semua perkara. Sehingga dalam bekerja, ia tidak pernah tergesa-gesa namun terencana. Itu sebabnya banyak kali kita harus menantikan Tuhan dalam menggenapi rencana dan janjinya bagi hidup kita. Namun demikian, dalam masa penantian itu, bukanlah waktu yang kita boroskan. Bukanlah pemborosan waktu. Karena di situ ia meneguhkan pengharapan kita. Membentuk iman kita dan menumbuhkan kesabaran kita. Sehingga di ujung perjalanan penantian kita kepada Tuhan, yaitu penantian dalam pengharapan, iman dan kesabaran tidak akan sia-sia. Kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaan Allah menjamin semua itu. Kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaan yang telah ditunjukkan kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasih, kasih dan kesetiaannya yang ia buktikan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Kuasa dan hikmatnya yang ia buktikan melalui kebangkitannya dari kematian. Pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus yang menebus kita dari kegelapan dosa. Memerdekakan kita dari hukuman dosa dan membentangkan hidup yang indah serta gemilang bagi hidup kita. Kasih, kuasa, hikmat dan kesetiaan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang menjamin bahwa penantian kita kepadanya tidak akan pernah berakhir dalam kekecewaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur janji
firman-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini, kesempatan hari ini kami boleh belajar dari iman, pengharapan, dan kesabaran, ketekunan Daud yang telah ia ungkapkan dalam Mazmur 27 ayat 14 ini ya Tuhan. Biarlah iman, pengharapan, kesabaran, dan ketekunan seperti yang ada pada Daud itulah boleh menjadi bagian dari kehidupan setiap kami umat-Mu. Karena itu pada kesempatan hari ini ya Tuhan, Bapa berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang bergumul dalam berbagai macam persoalan dan masalah, yang sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan atas setiap doa-doa mereka ya Tuhan. Tuhan, berkenan kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada setiap permohonan doa mereka ya Tuhan. Jawablah setiap pergumulan mereka sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Dan jadikan setiap kami adalah pribadi-pribadi yang terus beriman, berharap, dan terus menantikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap kami boleh terus bertumbuh iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Engkau dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari arahkan hati dan angkatlah tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ia memberkati engkau dengan cinta-Nya yang melimpah-limpah di dalam hidupmu. Tuhan menuntun engkau dengan kesetiaannya di sepanjang hidupmu dan melepaskan engkau dari kegelisahan akan hari esok, serta menyediakan bagimu masa depan yang baru. Tuhan kiranya memberkati seluruh pekerjaan tanganmu dan membuat engkau berhasil, sehingga apa saja yang engkau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah berkat yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian di dalam hidupmu. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amen.